Terdapat 3 siklus penanganan bencana, yaitu prabencana, bencana, dan pasca bencana. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Pagi, Pak. Oke, ini kita akan ada kedatangan dari kesehatan untuk melakukan sosialisasi tentang kebakaran. Kita akan berbincang sama-sama dengan tenaga kesehatan di depan sini. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih juga untuk ibu-ibu dan Pak RT yang terhadir. Kami di sini akan menjelaskan apa itu kebakaran, apa yang harus kita lakukan ketika terjadinya kebakaran, sebelum, setelah, dan sesudah. Nah, untuk penjelasannya bisa dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vincent. Oke, jadi langsung saya di sini saya akan menjelaskan tentang definisi permukiman dan kebakaran permukiman. Jadi yang pertama itu permukiman. Permukiman merupakan lingkungan hunian yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Sedangkan kebakaran permukiman merupakan kejadian nyala api yang tidak diinginkan pada permukiman yang dihuni masyarakat yang disebabkan oleh faktor kelalaian atau arus pendek. Nah, selanjutnya untuk tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan sebelum kebakaran. Apa sih itu? Nah, pentingnya ibu-ibu untuk memeriksa instalasi listrik dan gas secara rutin. Saya tahu ibu-ibu di sini suka banget untuk masak. Jadi ketika mau berpergian jauh atau mau keluar, lebih baik saran saya mengecek ulang kompor, gas, dan instalasi listriknya. Apakah ada error dalam kabelnya atau terminalnya, gasnya bocor atau enggak, atau pas masak itu lupa dimatiin kompornya. Terus yang kedua itu tidak menumpuk kabel atau menggunakan colokan berlebihan. Biasanya yang terjadi pada kita tuh sering ada saklar, terus colok ke terminal, lagi lanjut, jadi banyak kabel yang bertumpukan dan saklar yang berdekatan. Terus yang ketiga itu menyimpan bahan yang mudah terbakar jauh dari sumber panas. Biasanya itu bensin, minyak, kertas, kayu, kain, itu ya ibu-ibu, jauhkan dari api. Terus selanjutnya itu menyiapkan alat pemadam api ringan, APAR atau ember pasir di rumah. APAR itu yang bentuknya seperti ini. Di rumah apakah ibu-ibu ada tersedia? Tidak ada. Jadi semisal di rumah tidak ada, saran saya sebaiknya bisa diganti dengan satu ember pasir. Oke, selanjutnya mengikuti pelatihan simulasi kebakaran di tingkat RT RW. Apakah sebelumnya melaksanakan pelatihan simulasi? Belum. Oke, nanti saya akan berkomunikasi dengan Bapak RT untuk terkait simulasi kebakaran ya. Terus yang terakhir itu mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Tahu nggak titik kumpul yang aman itu berapa meter? Tidak. Jadi yang bagus itu titik kumpul titik aman itu 50 sampai 100 meter ya. Oke, yang kedua ini saat kebakaran. Nah, jika terjadi sebuah kebakaran, ibu-ibu harus tetap tenang ya. Saya tahu bahwa kebanyakan ibu-ibu ini kalau ada terjadi sebuah bencana itu pasti teriak nomor satu. Ya, tapi saya mohon harap ibu-ibu itu untuk tetap calm down aja, tenang ya. Dan segera evakuasi diri. Jangan udah tahu api, bukannya langsung lari, tapi teriak-teriak. Jadi langsung lari aja, cari pertolongan warga-warga sekitar. Tidak kembali ke dalam rumah yang terbakar. Kalau di dalam rumah udah kebakar, udah lari keluar, jangan lari masuk. Hindari apinya, jangan mendekati apinya. Bahaya itu ya. Menolong kelompok rentan. Contohnya apa itu? Anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Ibu hamil juga termasuk ya. Lindungi diri dari asap. Tutup hidung dan mulut dengan kain basah. Kain basah. Jadi semisal kalau situasinya udah kebakaran tuh nggak ada kain basah, ambil aja robek pakaiannya, terus cari air langsung tutup. Karena bahaya juga asap kebakaran itu kan tebal ya kalau masuk ke paru-paru. Terus yang terakhir itu segera hubungi pemadam kebakaran, nomornya 113. Setelah terjadi kebakaran,
Apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu pastikan semua anggota keluarga itu selamat dan aman. Terus yang kedua itu bila ada luka bakar ringan, dinginkan area luka dengan air mengalir selama 10-20 menit dan jangan diolesi bahan sembarangan. Biasanya kalau kita kena api atau apa kan kita olesi apa? Odol. Ya kan, benar kan? Jadi jangan diolesin ya Ibu. Langsung alirin aja pakai air yang mengalir 10-20 menit. Terus yang ketiga itu segera bawa korban luka berat ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya itu perawat bersama tim kesehatan kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan, dukungan psikologis, dan penyuluhan lanjutan. Terus selanjutnya itu hindari kembali ke rumah sebelum dinyatakan aman oleh petugas. Jadi kalau belum dinyatakan aman, jangan balik ke lokasinya. Udah tetap diam aja di tempat evakuasi. Yang terakhir itu bersama warga bersihkan lingkungan dan bantu sesama yang terdampak. Jadi kita harus gotong royong untuk membersihkan puing-puing. Oke, udah selesai pembahasan kita terkait sebelum, setelah, dan sesudah. Nah itu. Terima kasih kami dari tim kesehatan. Mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah menyediakan waktunya.